di relay ini ada LED-nya, dia nyala guys. Tuh. Nah, ini low beamnya dan atas pas beamnya sudah aktif ya. Nah, coba lihat, kita lihat ini low beamnya, pas high beamnya. Nah, ya kan. Nah, udah aktif semua nih berarti. Sekarang kita coba apakah tombol pas beamnya berfungsi. Nah, gini guys, ya udah berfungsi ya. Halo, assalamualaikum, jumpa lagi. Apa kabar semua? Nah, kali ini saya mau coba berbagi ya tutorial gimana caranya masang lampu DRL, lampu daymaker atau biled ya kata anak-anak sekarang ya, dengan memakai satu relay dan satu saklar serta saklar ini nih. Ini ada saklar 2 mode ya. Ini saklar on off. Nah, kayak gini. Kemudian ada juga saklar pas beamnya. Nah, jadi gini guys, ini lampu daymakernya yang model mata 3 gini ya. Ada juga yang mata 4, mata 2 misalnya. Ini yang 3,5 inch ya. Ini yang 5 kabel guys. Jadi dia modenya ada ini DRL sama devilnya jadi satu tuh. Devilnya warnanya biru ya. Kemudian dia ada lampu jauh dan juga ada lampu dekatnya. Ini 5 kabel ya. Nah, on off-nya kayak gini. Ini DRL-nya langsung nyala nih sama yang birunya guys, sama yang devilnya warna biru. Kemudian di sini ada saklar lampu jauh, lampu dekat. Nah, juga ada pas beamnya di sini nih. Saya rakit lagi. Kalau anak-anak sekarang bilang piu-piu katanya ya. Nah, kebetulan ini udah saya rakit dan ini berlaku bisa buat di motor atau di sepeda listrik atau motor listrik, juga motor biasa ya bisa nih. Kemudian ini kombinasi juga nih, ada lampu saya. Nah, ini satu lagi di sini. Nah, saklarnya di sini jadi satu ya. Ini saklar yang spion. Nah, kebetulan ini udah saya rakit. Nah, gimana cara perakitannya? Nah, sengaja ini saya bikin di bawah gini ya supaya enak, mudah bikin tutorialnya ya. Saya bikin, jadi selanjutnya ini tinggal kita pasang aja nanti di stang ya, on off nya di sini. Nah, gimana cara pembuatannya, skemanya, yuk kita lanjut ya. Nah, jadi relaynya kayak gini ya sih ya. Relaynya nih yang kaki 4 ya. Jadi ini udah ada kabelnya, jepitannya kayak gini. Nah, jadi skemanya kayak gini guys, saya gambarkan dulu ya. Dia relay kayak gini. Kemudian kakinya ada 4 nih guys. Ya. Nah, yang ini nomornya 30 ya. Kemudian yang ini nomornya 85, yang ini 86. Nah, yang ini 87. Terus fungsinya apa nih? Nah, gini ya alurnya. Ini mudah-mudahan jadi gampang ya. Ini 30 ini adalah inputnya guys. Input positif ya. Kakinya di sini. Nah, jadi ini kita asumsikan bahwa yang di sini adalah jalur positif. Bisa saja ini dari aki ya, atau kontak. Nah, anggap aja ini aki ya. Nah, ini aki gini. Nah, kita asumsikan bahwa di sini adalah positif ya, positif aki. Udah paham ya? Jadi 30 ini adalah input positif dari outputnya aki ya. Nah, akinya kita asumsikan 12 volt ya. Nah, ini aki 12 volt. Jadi output aki ini, output positifnya ini masuk ke input di nomor 30 ya. Nah, kita asumsikan di sini ya. Nah, kita cabut dulu. Nah, jadi ini ya, seperti ini.
Nah ini kita masukkan dulu kabel ya, kita rakit jadi satu kabel. Anggap aja ini kita narik kabel dari aki ya, atau bisa saja di sini kontak ya guys ya, kontak ya, kontak on ya, atau ACC on. ACC ini biasanya penyebutan untuk kunci kontak ya, atau aksesoris on. Nah jadi kontak bisa di sini. Nanti di sini kita bisa taruh saklar guys ya, atau bagusnya sih di sini juga ditaruh ini ya, ditaruh sekring ya. Nah jadi ini kita taruh, kita bikin lagi satu garis ini buat naruh sekring. Sekring. Nah tapi karena memang saya nggak punya sekring saat ini ya, nggak apa-apa. Jadi kita sederhanakan saja bahwa ini adalah arus output dari aki, arus positif ya, atau dari kontak ya, dari kontak ACC positifnya ya guys ya. Yang positifnya itu kita masukkan ke jalur, ke kaki yang 30 ya. Ini kita tancapkan dulu. Nah udah, setelah itu yang 85 ini apa ya, 85 ini adalah jalur negatif ya. Nah ini negatif, ini bisa ke aki, negatif aki ya, atau ke rangka atau body ya. Ingat, rangka itu yang besi ya guys ya. Body atau biasa seringkali disebut massa. Kayak gini ya. Nah massa ya, jadi bisa ke rangka, rangka body motor, body sepeda, atau ke massa. Nah karena kita pakai aki, jadi ini kita ambil yang negatif aki ya. Nah di sini negatif akinya yang hitam ya, kalau yang merah itu adalah positifnya ya. Udah sampai sini jelas ya. Nah jadi 85 ini kita colokin nih, 85 kita asumsikan yang warnanya hitam ya, supaya mudah kita membedakan tuh warnanya apa. 85 kita tancepin yang negatif ya. Ini kita bikin dulu nih guys kabelnya ya. Kemudian yang 87 ini adalah outputnya guys, output positif setelah diproses oleh relay. Nah kumparan ya, kumparan relay ini output positif ya. Nah, udah jelas ya sampai sini ya. Ini output positif. Nah outputnya ini apa? Outputnya ini nanti yang menuju ke lampu guys. Jadi kalau kita pakai lampu daymaker tadi, kita asumsikan aja ini lampunya, bahwa ini lampunya masih yang kabel 2 ya, lampu yang 2 kabel misalnya. Nah ini kakinya yang positif, ini yang negatif. Nah output dari sini, output dari 87 ini masuk ke positifnya lampu gitu ya. Nah kemudian negatifnya dari lampu ini, lagi-lagi karena negatif ini dia bisa ke body yang tadi. Nah di sini ya, ke body, ke rangka, atau bisa juga ke negatifnya aki. Nah udah ya, paham ya. Ini harus di jumper dari 30 tadi, ini harus di jumper guys ke kaki 86 ya. Jadi negatifnya ini ini 86 ini adalah jumperan dari positifnya yang masuk tadi yang 30 ya. Nah karena itu positif, arusnya ini positif ya guys ya. Karena positif, kita kasih kabel yang warna merah juga ya. Nah ini kita tancepin ke nomor yang 86.
Nah, udah jelas ya. Nah, karena tadi 87 adalah output, nah kita kasih warna kuning. Ini hanya untuk supaya mudah identifikasi ya. Warnanya sengaja kita bedakan supaya kita mudah mengenali bahwa yang kuning adalah output ya, output positif. Yang merah 30 adalah input positif ya dari aki. Dan ini yang di kaki 86 ya, ini harus di jumper guys. Caranya jumper gimana? Digabungkan. Nah, ini digabungkan kayak gini nih guys. Kita gabungkan kayak gini. Nah, udah ya. Nah, kita gabungkan dari gini. Artinya apa? Ini nanti ke negatif aki, ini positif aki ya. Udah, sampai situ jelas ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, oke guys. Nah, karena saya sini nggak pakai aki ya, karena akinya ngedrop, saya langsung pakai adaptor ya, adaptor yang 12 volt. Adaptor 12 volt itu sama aja sih fungsinya, sama kayak aki ya. Dia ada positif, ada negatif. Positif dengan tandanya dia ada warna merah, kemudian yang negatif yang warna hitam. Jadi cara mengaktifkannya gini, ini kita hubungkan kayak gini. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Nah, ini perhatikan guys. Ini relaynya udah aktif nih guys, dengan dengan tanda bahwa dia udah bunyi tuh, cetak-cetek ya. Coba dengerin. Nah, dengar ya, kelihatan ya. Nah, ini juga kita lihat nih bahwa di sini ada LED-nya, di relay ini ada LED-nya, dia nyala guys. Tuh. Ya. Nah, ini artinya bahwa udah bener nih. Sampai sejauh ini rangkaiannya udah bener. Nah, kalau udah kayak gini, kita kan jadi susah nih. Kalau kita mau menghidupkan gimana sih ya, menghidupkan atau mengaktifkan, menonaktifkan gitu ya. Nah, sebaiknya di sini kita taruh saklar guys, supaya kita mudah untuk memposisikan on off-nya ya. Nah, on off-nya gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk supaya dia mudah di sini, supaya kita mudah memposisikan on off-nya, supaya kita nggak perlu lagi cabut pasang kayak gini ya guys ya. Nah, ini kan kita menghidupkan, mengaktifkan relaynya dengan cara hubungan kayak gini. Nah, ini aktif, bunyi ya, cetak-cetek. Artinya apa? Relaynya udah bekerja ya. Nah, untuk itu nanti di sini kita taruh saklar ya, supaya kita mudah mengaktifkannya ya dan menonaktifkan. Caranya gini, saya pakai saklar on off saja nih. Jadi cuman saklar yang satu mode, yang on dan off saja. Caranya ini, di saklar ini dia ada 3 kabel ya, 3 kabel, kita perhatikan. Nah, 3 kabel dia ada yang warna merah, ada yang warna hitam, dan ada yang warna hijau di sini ya. Warnanya kemungkinan bisa berbeda ya di setiap saklar ya, cuman hanya biasanya memang kalau dia 2 saklar yang 2 kabel itu pasti ada merah dan hitam, pasti itu untuk membedakan itu. Nah, biasanya yang merah ini untuk yang arus positif lah ya, kemudian yang hitam untuk negatif, yang hijaunya untuk penghubung, pemutus arusnya nih yang hijau ya guys. Nah, jadi caranya begini guys. Nah, caranya gini. Ini yang merah kita gabungkan ya, yang positif berarti ya. Kita gabungkan di sini. Nah, ya kan sudah terhubung. Hubungkan. Kita hubungkan ke yang warna hijau. Bisa hijau, bisa juga merah ya. Ini nggak masalah nih.
Untuk mudah mengidentifikasinya, kita taruh hijau aja ya guys ya. Kita taruh yang warna hijau. Nah, sudah terhubung ya. Nah, pertanyaan berikutnya ya kan. Nah, arus dari yang tadi, yang dari output aki tadi atau yang merah tadi, ini kan sebetulnya masih belum masuk nih guys ke relay ya, belum masuk. Nah, untuk memasukkan arus dari aki tadi, output dari aki itu karena dia melewati saklar, dia dihubungkan oleh kabel yang berwarna hijau. Nah, ini guys, hubungkan oleh yang berwarna hijau, atau bisa juga yang warna merah ya. Kalau kita balik tadi ya, sama aja sih, dia bolak-balik sama aja. Nah, sekarang sudah terhubung nih, kita buktikan, kita tes tuh, sekarang sudah berfungsi. Nah guys, ini lampu daymakernya ya, atau bilet tuh anak-anak bilang, daymakernya yang 3,5 inch tuh. Nah, biasanya dia ada 5 kabel ya, 5 kabel kayak gini. Dia ada positif merah, ada negatif. Kemudian biasanya yang biru ini untuk lampu ini ya, devilnya ya, devil eye-nya ini atau DRL-nya. Kemudian yang putih atau coklat ini lampu jauh satu, dan kemudian lampu dekat satu ya kan, sehingga dia 5 kabel. Cara perakitannya ke sini, karena kita pakai satu relay, kita coba ya. Kita pakai satu relay. Ini sementara karena kita jadi harus nambah saklar lagi nih guys untuk mengaktifkan kabel-kabel yang di sini ya, fungsi-fungsi yang di sini ya, yang jauh, dekat, dan pas beamnya. Berarti kita harus punya saklar lagi nih guys, saklar terpisah ya daripada saklar utama. Anggap saja ini saklar utama ya, yang on off tadi, saklar utama on off tadi. Ini kelepas ini. Nah, ini kelepas. Ini baru saklar utama guys. Yang ini saklar utama untuk menghidupkan dan mematikan saklar relay ya, yang kesini ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita masukkan daymakernya, lampu daymakernya. Ini sama kayak tadi tuh, karena anggap saja kita hanya butuh 2 kabel ya, on off seperti ini ya, untuk menghidupkan dan mematikan. Nah, ini dia pakai yang warna hitam dan warna biru guys, jadi bukan merah ya, bukan hitam merah ya. Nah, kalau yang di daymaker ini saya udah coba, untuk on off nya devilnya dia warnanya biru, jadi bukan merah ya, bukan merah. Nah, ini berarti positif, ini negatif ya, yang biru ini berarti positif ya. Biru positif ini masuknya ke 87, jangan lupa ya, 87 guys. Nah, seperti kita lihat gambar sebelumnya, skema sebelumnya di 87, karena output ya kan, output positifnya, berarti ini yang di 87 ya. Supaya mudah, kita pakai jepitan ini aja ya guys ya. Nah, berarti yang birunya, karena birunya ini positif lampu, kita masukkan ya. Nah, udah seperti ini. Dan
dan ini output dari sini ya. Nah guys, output yang nomor 87 tadi kita masukkan ke sini guys. Nah kita hubungkan ya kan, satu kabel udah terhubung, kemudian kabel berikutnya yang negatif ya, yang hitam. Nah negatifnya ini bisa langsung ke aki ya, bisa langsung ke aki atau bisa ikut di relay sini, di negatifnya relay ya, yang warna hitam berarti lah ya. Warna hitam tadi di sini nih guys, yang warna hitam ini jepitan warna hitam ya, kita jepitkan ke sini. Nah ini setelah terhubung ya, tadi dua kabel udah kita hubungkan lah ya. Yang positifnya lampu itu, positifnya lampu ini warnanya biru untuk menghidupkan lampu DRL nya sama lampu devil nya ya. Kemudian yang hitamnya ini langsung ke aki ya, atau ke adaptor ya yang warnanya hitam, atau bisa ikut ke ini, ke relay ya, negatifnya yang nomor 85. Ingat ya, nomor 85 ini yang di sini. Nah kayak gini. Nah, sekarang kita coba nih, saklarnya sudah terhubung, lampunya juga udah terhubung. Kita coba tuh, udah nyala guys ya, ini nyala, tapi lampu jauh dekatnya dan pas beamnya masih belum kita rakit ya. Nah nyala, ya nyala. Nah gimana sih caranya untuk mengaktifkan lampu jauh dekatnya, jauh sama dekatnya? Nah berarti yang tinggal tersisa yang 3 kabel tadi guys, yang warna coklat ya, coklat, putih dan merah. Nah ini dia, tinggal tersisa ini. Nah untuk menghidupkan dan mengaktifkan fungsi jauh dekat dan pas beamnya, berarti kita butuh saklar lagi ya, saklar tambahan ya. Nah kalau saya pakai model saklar kayak gini nih, saklar double ya, karena memang ini rencana nanti di sebelah sini kita buat menghidupkan lampu lain ya, lampu LED lain atau lampu kolong lah ya. Nah, cara perakitannya gimana? Gini guys. Nah karena kita pakai saklar ini ya, ini saklar yang 2 mode ya, 2 mode ini. Nah ini ada jalur sebelah, ada sebelahnya, kita ambil jalur yang sebelah sini aja ya. Nah ini ada ini on off on off on, nah, kayak gini nih. Nah yang tersisa tadi kan yang di lampu daymakernya, biletnya tinggal 3 kabel ya. Nah sementara ini juga 3 kabel tuh. Nah ini saklar, berarti saklar ini kita fungsikan untuk menghidupkan ini jauh dekat ya, low beam, high beam dan pas beam ya. Nah caranya gini guys. Nah ini ya, ini ada tiga kabel ya, warnanya yang ini ya, ada hitam, ada coklat, ada biru ya. Nah yang biru ini adalah positifnya guys, positifnya. Jadi positifnya ini berarti kita ngambil dari output ini nih guys, output yang nomor 87 ya, kita masukkan ke sini, atau ini langsung ke aki juga bisa ya, ke aki bisa, ke saklar. Cuman karena ini lewat relay, berarti kita harus ambil positifnya yang outputnya relay ya, 87. Jadi bukan ke aki, bukan ke aki lagi, kecuali kita tanpa relay. Kalau pakai relay harus lewat nomor 87 ya kan, positifnya di situ. Nah ini yang biru kita hubungkan ke situ. Nah udah ya, terhubung, cuman ini belum aktif nih guys, belum aktif nih. Nah karena kita baru menghubungkan arus positif keluarannya ya. Nah ini berarti kan tinggal tersisa 3 kabel nih, ada coklat dan ada merah dan ada putih. Nah biasanya yang coklat ini saya hubungkan ke coklat juga nih guys, yang coklat di sini ya, yang coklat di saklar ya, ini kita hubungkan. Nah
Nah, ini seharusnya sudah berfungsi ya, satu posisi sudah berfungsi ya. Kita coba, udah nyala dan kita coba. Nah, udah berfungsi kan. Nah, satu kabel udah, karena udah terhubung, dia berfungsi ke, nah ini yang ini garisnya yang low beam ya, ini low beamnya, yang lampu bawah ya, lampu dekat ya. Nah, lampu jauhnya berarti yang warnanya putih guys, lampu jauhnya di sini. Ini kita hubungkan ke warna hitam di saklar ini ya. Dia bisa bolak-balik sih, mau coklat, mau putih, mau hitam, sama aja sih. Hanya nanti dia di sininya yang di tombolnya, nanti yang angkanya dia agak keliru kalau kita kabelnya ketukar-tukar, kebalik-balik gitu. Nah, sekarang kita lihat nih guys, kita perhatikan. Nah, ini low beamnya dan atas pas beamnya sudah aktif ya. Nah, coba lihat. Kita lihat ini low beamnya, pas high beamnya. Nah, ya kan. Nah, udah aktif semua nih berarti. Nah, ini saklar utamanya tetap di sini ya, on off-nya. Nah, ini kita on off cetak cek sini nggak bakalan nyala karena posisi saklar utama di sini, ya kan. Nah, kita coba. Nah, nah ini high beam, low beam, high beam, low beam. Nah, sekarang tinggal yang warna merah nih guys. Nah, warna merah ini adalah untuk pas beamnya guys, untuk pas beamnya. Lampu daymaker ini pas beamnya dia yang warnanya merah ya. Nah, kalau untuk menghubungkan lampu ini guys, kita berarti butuh saklar lagi nih. Nah, saklar lagi. Kita bisa pakai saklar yang di sini bisa nih. Yang di sebelahnya kan masih ada tuh yang belum aktif ya. Bisa saja kita gunakan itu. Cuman kalau saya sih, ini kan karena fungsinya pas beam ya. Pas beam itu kan kita mencetnya cepet ya, jadi bukan kayak gini kadang. Jadi saya gunakan saklar kayak gini aja, kayak saklar momentary ya, namanya momentary ya. Jadi dia pas dipencet aja dia aktif ya, jadi dia nggak langsung statis gitu, nggak momentary, pencet gini aja. Jadi ini biasanya kalau saklar klakson sama persis, saklar klakson, saklar pas beam gitu. Nah, cara menghubungkannya sama, kan ada kabelnya dua nih. Nah, terserah aja nih guys mau yang sebelah mana tuh. Saya udah rakit kabel sebelumnya tuh ada hitam polos, ada hitam strip putih. Hitam strip putih bisa saya hubungkan. Ini bisa bolak-balik ya. Ini ke sini yang ke merah tadi. Nah, atau ini aja yang polos ya, hitam polos ke merah itu. Nah, berarti yang tinggal satu kabel guys. Nah, satu kabelnya ini lagi-lagi masuknya ke yang nomor 87 di relay. Jangan lupa ya, yang nomor 87 di relay. Tadi warnanya kuning ya kan. Sekali lagi supaya jangan keliru, jangan lupa yang di nomor 87 relay. Ini ke relay. Ya. Karena ini arus output dari relay ya. Karena kita ikut relay, jadi harus kita nyolok menghubungkannya ke situ ya. Nah, hubungkan. Nah, sekarang udah terhubung nih. Sekarang kita coba apakah tombol pas beamnya berfungsi. Nah, gini guys ya, udah berfungsi ya. Nah, jadi dia ketika kita tekan aja dia nyala ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini aktif juga tuh ketika dia low beamnya atau high beamnya kita aktifkan ya. Sekarang kita coba. Ini di low beam. Kita coba nih saklar pas beamnya nyala nggak? Tuh, aktif tetap guys. Ya, kelihatan lampunya nyala-nyala. Kemudian kalau itu di posisi high beam ya, kemudian kita posisikan di low beamnya. Ini low beam. Kita coba. Tetap berfungsi ya. Nah, guys. Nih, kalau mau kelihatan. Tuh kelihatan gerakannya ya, gerakan lampunya. Nah, ada walaupun nggak terlalu nampak ya, karena siang sih ini. Kalau malam kelihatan sih dia. Ya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi
Kalau kita matikan, ini kan yang nyala hanya DRL ya sama devil ya. Kalau kita nyalakan gini, oh, pas beamnya aktif berarti guys. Nah, ya, jadi udah jelas ya, semua kabel dari 5 kabel dari lampu daymaker tadi semuanya itu ikut di sini guys, ikut di nomor 87, jangan lupa ya. Kita tuliskan lagi yang semua output semua kabel 5 kabel yang ada di lampu daymaker ini yang warnanya merah, putih, coklat, biru, nah ada 4 warna ya, semua masuk di output di 87 ini guys ya. Saya dekatkan kameranya. Nah, semua ya. Jadi semua lampu daymaker ini yang ada 5 warna tadi ya, ada 5 kabel ya, yang warnanya coklat, yang warnanya merah, yang warnanya biru, dan yang warnanya putih. Nah, semuanya masuk ke relay nomor 87 ya, masuk sini semuanya, 4 kabelnya. Nah, kecuali yang tadi warna hitam, warna hitamnya masuknya ke nomor 85 ya, atau ke negatif aki. Nah, ini masuk ke nomor 85. Sekali lagi ya. Nah, jadi hasilnya kayak gini, udah jelas ya. Kemudian kita on ke high beam, low beam, dan pass beam. Ini saklar on off nya. Nah, gitu ya, on off nya ya, on off nya, on off nya. Ini low beam, high beam, dan pass beam. Nah, gitu ya. Nah, jadi guys, itu tadi cara ngerakit lampu daymaker atau lampu tembak atau lampu apapun itu menggunakan satu relay seperti itu tadi. Jadi ini bisa buat motor, bisa buat sepeda listrik, bisa buat motor listrik, bisa buat mobil juga ya. Nah, mudah-mudahan cara ini yang paling sederhana dan mudah dipahami ya teman-teman semua. Jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.